ini kita berada di Desa Ciplok, daerah Kendal, Jawa Tengah. Daerah ini banyak terdapat rembesan minyak dan gas yang muncul dari dalam tanah. Perlu kita ketahui bahwa wilayah ini pada zaman Belanda dulu pernah dilakukan eksploitasi migas, tetapi saat ini sudah tidak berproduksi lagi. Masyarakat setempat banyak memanfaatkan minyak ini sebagai bahan bakar di rumah masing-masing dan menyebutnya dalam bahasa lokal dengan sebutan minyak lantung. Pada saat ini, tim survei hidrokarbon Seepage dari Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang berada di wilayah ini untuk mengambil sampel minyak dan gas yang akan dianalisis di laboratorium. Data peta geologi kita ya inilah gitu ya. Sekarang kita di Kendal Pak ya, asem kayak gitu, di sini ada pola. Nah, titik-titik hidrokarbon itu di sini nih Pak, ini Cipluk, kemudian di Kedung Jati. Di ujung pola ini, jadi gini tuh Pak, pola-polanya tuh ras gitu kan, dengan dippingnya ke arah selatan, munculnya si oil rembesan tuh seperti dari sini gitu Pak, kayak gitu. Nah ini kan peta geologi belum detail Pak, masih skala 100.000, tapi saya udah bisa lihat di sini kan dippingnya ada ke arah selatan. Terus saya kemarin 2 hari ini sama Mbak Lauti kan ngetres, memang dippingnya selatan, tapi ada juga ya pembalikan Pak, jadi pola anti-clean tuh ada. Biasanya agak susah kita menaikkan resolusinya itu kan. Jadi kadang dia mendetailkan, sebelumnya kan dia cuma ini juga aja. Iya lumpur ya. Karena ketutup lumpur. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mewakili tim hidrokarbon Seepage daerah Salatiga. Pada saat ini sedang melihat beberapa rembesan yang muncul di daerah Kendal dan sekitarnya. Di daerah Kendal ini ada beberapa sumur yang cukup potensial pernah menjadi suatu tempat yang memproduksi minyak. Di sini ada sumur Cipluk, kemudian ada beberapa sumur yang secara alamiah itu keluar dari perut bumi. Pada saat ini saya sedang melakukan investigasi, klarifikasi ataupun konfirmasi terhadap beberapa sumur yang ada di sini. Dan saya sekarang ditemani oleh teman kami nih, Pak Dr. Eka. Beliau ini adalah seorang tektonik ya, ahli tektonik ya. Jadi pada saat ini kita mencoba berkolaborasi antara geokimia, tektonik dan beberapa bidang ilmu yang lain. Nanti secara keseluruhan, secara tektonik akan dijelaskan oleh Pak Eka, Dr. Eka. Dan secara geokimia nanti kami akan mengambil beberapa sampel termasuk oilnya, kemudian gasnya. Kita akan coba lihat secara analisis. Kita akan menganalisis GCMS ataupun GC. Nanti kita akan korelasikan apakah mempunyai kesebandingan dengan batuan sedimen yang ada di sekitar sini. Kemudian untuk tektonik, Pak Eka mungkin akan lebih jauh menjelaskannya. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Heri ya. Selamat siang saudara-saudaraku, sahabat dimanapun berada. Pada saat ini sekitar jam 10.45 kami tim dari Pusat Survei Geologi melakukan investigasi lah beberapa titik lokasi oil field, yaitu rembesan minyak, di mana ini merupakan salah satu cukup
sejarah ya, karena udah ditemukan pada zaman Belanda, kemudian berkembang ke sini, ditemukan timur-timur tempat-tempat lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih keterdapatan atau munculnya minyak bumi itu tersebut ya, yang keluar dari dalam bumi? Tentu aja kita menganalisa peristiwa apa saja yang terjadi di daerah ini, yaitu kita balikan ke zaman dahulu, yaitulah proses-proses itu dinamakan dengan proses tektonik gitu ya. Daerah sini merupakan satu zona di utara Jawa ya. Kalau kami menyebutnya Northern Java Mountain Hanging Belt ya. Jadi pola pelipatan utara Jawa. Kemudian sebelah barat masih dekat dengan cekungan Kendeng ya, dengan zona Kendeng ya, di mana di Jawa Timur terdapat keterdapatan minyak. Nah, apakah mungkin sampai sini masih kita teliti lah gitu ya. Secara umum, tektonik yang berkembang di Jawa berkembang pada zaman Kapur ya, Kretasius, kemudian proses terjadi subduksi ke sini, ada pola-pola pelipatan dan sesar, dan di daerah sini berkembang pola sesar naik lah ya. Kalau kita lihat peta grafiti, seperti kawan-kawan lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh peta grafiti yang dihasilkan Pusat Survei Geologi. Kita bisa lihat di mana ada pola-pola grafiti, high, anomali, low kayak gini. Inilah kita berada di sekitar sini ya. Masih daerah Northern Java Hanging Belt. Kemudian sini zona Kendeng seperti tadi saya bilang, apakah ini cekungan ini masih di sini ataupun beda cekungan ya, masih kita pelajari. Kemudian grafiti ini kita interpretasikan ya. Berdasarkan anomali residual, ada beberapa pola perlipatan atau patahan. Seperti di sebelah barat, kami menyebut kendal traspol ya. Dan disinilah keterdapatan lokasi oil field Cipluk yang dimana kita berada di sini sekarang. Nah, interpretasi kita bahwa pola-pola rembesan minyak itu dikontrol oleh pola fault thrust belt atau sesar anjak. Kami masih mempelajari bekerja daerah sini bagaimana hasilnya. Kemudian ke arah timur ada juga daerah Kedung Jati ya, masih di depan fault thrust belt ya. Mudah-mudahan bisa kita detailkan daerah ini. Dan ada satu lagi daerah Bancak, ini daerah low, bagian barat dari zona Kendeng gitu ya. Nah, inilah masih dikontrol oleh pola perlipatan juga. Nah, interpretasi kami ya di sinilah pola-pola struktur dan tektonik yang bekerja masa lalu sampai sekarang dan dimungkinkan mengontrol keterdapatan atau trap dari oil field. Ini ada satu zona yang kami sebut Central Java Megasir yang masih kita perlu pelajari dan beberapa hipotesa yang perlu kita dibuktikan di sini ya. Jadi mudah-mudahan sistem petroleum yang ada di Jawa Tengah ya secara umum, khususnya di Kendal, di Bancak, bisa kita jelaskan ya Pak Heri ya. Tapi bukan hanya dari tektonik, dari geokimia, sedimen, geofisika dan lainnya. Mungkin itu sekilas yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dr. Eka ya, penjelasannya cukup komplit sekali ya tadi. Semoga kita bisa berkolaborasi antara beberapa bidang ilmu yang kita pelajari di sini. Semoga kita bisa mendapat hasil yang cukup maksimal. Cukup di sini dulu ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Sobat Geologi, pejuang migas. Yeah. Pusat Survei Geologi.